insan ada jamaah, tapi dia pengen sholat ke sana, jamaahnya ke sana, nah, maka nggak disunahkan azan. Jadi kesunahannya itu kalau dia tidak ingin sholat bersama yang dia dengar azannya, dia mau jamaah sendiri. Kalau dia pengen jamaah ke sana ya tidak perlu azan lagi, tidak sunah azan lagi. Mimaktubatin maring sholat kang den wajibake. Kesunahan azan itu, azan dan iqamah adalah untuk sholat wajib 5 waktu. Untuk yang lain nggak disunahkan azan. Walau faitatan nasihatkan iku sholat kang kepotang, meskipun sholat qadha, sholat subuh setelah terbit, sholat duhur setelah asar, sholat asar setelah maghrib misalnya, itu kan qadha. Nah, ketika kok keluar waktu tetap disunahkan azan meskipun sholatnya qadha. Itu maknanya faitah itu qadha. Ini adalah pendapat madhab Syafi'i dalam qaul qadim. Menurut madhab Syafi'i dalam qaul jadid itu tidak sunnah. Kalau sudah habis waktu tidak sunnah azan. Kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Nawawi dalam kitab Minhaj, kitabnya Imam Minhaj itu beliau menguatkan qaul qadim. Jadi madhab Syafi'i itu kebanyakan yang kuat itu qaul jadid, qaul yang baru ketika Imam Syafi'i sudah di Mesir menjelang beliau wafat. Kalau qaul qadim itu saat beliau dulu masih di Baghdad. Nah, berarti qaul yang belakang, yang terbaru, jadid namanya, yang kuat. Qaul yang lama itu yang lemah, kecuali dalam beberapa masalah. Salah satunya qaul qadim yang lebih kuat itu adalah masalah sunnahnya azan meskipun sholat qadha, meskipun sholat faitah. Nah, ini ada hadisnya, karena menurut Imam Nawawi ada hadisnya dalam hadis Sahih Muslim. Rasulullah SAW tidur dengan para sahabatnya di satu jurang, satu lembah ketika beliau perjalanan. Semuanya itu nggak ada yang bangun, nggak ada yang bangun. Ternyata ketiduran semua sampai terbit matahari. Nggak sengaja, ya nggak dosa, nggak sengaja. Setelah bangun, Nabi perintah pindah. Di sini ada setannya ini, pindah, jangan di sini. Jadi sudah terbit matahari, beliau minta pindah karena di sini ada setannya. Makanya kalau para ulama itu kalau misalnya orang majelis, orang nunggu sholat, ini kalau biar nggak ngantuk tubuh digerakkan, dibuat gerak tubuhnya. Kalau masih ngantuk juga pindah tempat. Nah, di situ ada setannya. Pindah tempat duduk. Masih ngantuk juga, ambil air wudhu. Jadi caranya begitu, biar nggak ngantuk zikir, ngantuk nunggu sholat ngantuk, habis sholat ngantuk terus setan tok itu. Banyak setan itu tubuhnya itu. Yang Nabi juga dulu begitu, ketiduran pindah, di situ ada setannya. Terus jalan Nabi dan para sahabat sampai matahari agak meninggi itu demi menghindari setan itu. Terus beliau mampir wudhu, memerintahkan Bilal adzan padahal sudah qadha. Ini dalilnya qaul qadim ini. Walaupun qadha tetap sunnah adzan. Dan Nabi sholat sunnah qobliyah subuh dulu meskipun sudah qadha itu. Sholat rakaatul fajar qobliyah subuh, sunnatul fajar, baru sholat subuh. Itu dalam hadis Sahih Muslim.
Makanya kalau menurut Imam Nawawi, adzan itu lebih utama dibanding menjadi imam. Itu menurut Imam Nawawi. Khilaf dengan Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i berpendapat imam lebih utama daripada adzan. Dan pendapat Ibnu Hajar ini menyetujui pendapatnya Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Al-Allamah Muhammad Ar-Ramli, lebih utama dikumpulkan orang itu kalau bisa adzan ya jadi imam. Dalam kitab Busara kalian begitu. Salah satu yang mengamalkan ini adalah yang ngarang kitab Bughyatul Mustarsyidi, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Itu 40 tahun beliau selalu adzan dan imam. Masya Allah, nggak senang keluyuran, nggak senang pergi-pergi, nunggu masjid terus 40 tahun dia juga azan, dia juga imam. Orang dulu begitu, nggak senang jalan-jalan, nggak senang pergi-pergi, hidupnya nunggu sholat. Kalau sudah selesai ya disolati. Tuna ghairiha ora liyane maktubah, selain sholat yang wajib tidak sunnah adzan iqamat. Bahkan makruh, mau sholat tarawih adzan misalnya, mau sholat duha adzan, makruh hukumnya karena nggak ada dalil. As-sunani kaya pira-pira sholat sunnah, wa sholatil janazah lan sholat jenazah. Nggak usah adzan, sholat jenazah nggak usah adzan. Meskipun wajib fardu kifayah tetap nggak sunnah. Kalau mandiri lan sholat kang den nadari, meskipun sholat yang dinadari itu kan hukumnya wajib. Saya nadar sholat witir misalnya malam ini, misalnya begitu, jadi dia wajib sholat witir. Meskipun wajib tapi tidak sunnah diadzani. Walawit kasara lamun ring sapa wong ala ahadina ing atas salah sijine adzan wal iqamah linah widhi wakten krana sepadane sumpekte wektu. Fal adzanu mongko utahe adzan iku aula luweh utama bihi kelawan wong. Kalau ada orang pengen salah satu aja lah, nggak usah adzan, nggak usah iqamat, dua-duanya salah satu saja. Milih mana? Milih adzan atau iqamah? Lebih utama milih adzan dibanding cuma iqamat saja tanpa adzan. Ini aula, lebih utama. Wa yusanulan den sunataken apa adzanani adzan loro li subhin maring salat subuh. Salat subuh itu sunahnya 2 adzan. Harusnya kalau bisa itu begitu. Adzan pertama sebelum subuh, adzan untuk tahajud gitu. Sunahnya begitu, walaupun di sini nggak ada yang praktek, jarang yang praktek karena tidur semua. Nah, itu dulu Nabi, zaman Nabi itu Bilal adzan, Abdul Mu'aqqim juga adzan. Kalau Bilal adzan berarti masih boleh sahur, masih boleh tahajud, belum masuk subuh itu. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pasti 2 adzan sampai hari ini. Sebagian masjid yang rajin ya begitu. Tanda masjid rajin itu adzan subuh 2 kali. Tanda masjid malas, artinya yang malas, adzannya 1 kali. Adzan 1 kali telat. Kalau sunnahnya itu adzan 2 kali subuh itu. Misalnya piket 2 orang, ya 1 sebelum subuh, yang 1 setelah subuh, itu begitu harusnya. Sebagaimana zaman Nabi 2 orang berbeda yang adzan itu. Andaikan 1 orang 2 kali ya tidak apa-apa, tapi kalau lebih utama ya 2 orang yang berbeda. Wahidun rupane kang siji qoblal fajr dalam sadurunge salat subuh, sadurunge fajar, fajar sotik.
Wa akharu ta kang meneh iku badau ing dalem sawise fajar. Satu sebelum fajar, adzan pertama ini, adzan kedua setelah fajar. Nggak harus bulan Ramadan ini, walaupun dalam hadis itu bulan Ramadan, karena Nabi mengatakan kalau kamu masih dengar, hadis Sahih Bukhari Muslim itu, kalau kamu dengar Bilal adzan, maka kamu boleh makan, boleh minum, masih boleh makan, boleh sahur. Tapi kalau kamu sudah dengar adzannya Abdullah ibn Ummi Maktum, berhenti, jangan makan lagi, jangan minum lagi, berarti sudah subuh. Itu begitu dulu, begitu. Nggak ada terus teriak-teriak nggak ada itu zaman Nabi, tidak ada. Makanya adzan, makanya ya tidak apa-apa, teriak misalnya tidak apa-apa, nggak haram, cuma lebih utama adzan, lebih utamanya. Fa ini kasoro mongko lamun ngarep ringkes sapa wong fal aulam mongko utahe kang utama iku badhe dan sausi fajar. Kalau mau cuma satu kali adzan subuh sunahnya 2 kali. Kalau pengen 1 kali ya lebih utamanya setelah fajar. Wa adzan lan adzan loro lil jum'ati kaduwe salat Jumat. Jadi yang sunnah 2 kali adzan itu salat subuh dan salat Jumat. Tapi kalau sholat subuh itu sebelum waktu, kalau sholat Jumat setelah waktu masuk, setelah zuhur, bedanya begitu. Ahadu mau tai salah sijine adanane iku ba'da su'udil khatibi ing dalam sause munggahe khatib al-mimbaro ing mimbar. Semuanya setelah zuhur, cuma waktunya kapan? Yang pertama setelah khatib naik mimbar. Wal akharu ta kang ngene iku alladzi wektu qoblon sadurunge suudul khatib al mimbar. Adzan sebelumnya, adzan yang lain sebelum itu. Jadi ketika masuk waktu zuhur adzan, nanti setelah khatib mau naik mimbar, setelah khatib naik mimbar adzan lagi. Itu begitu. Inama dasau angin resini nganyar-nganyari ing adzan sapa Utsmanu sahabat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Lama kasure dosane akeh sapa langsung menungso. Jadi zaman Nabi memang adanya sekali Jumat itu. Zaman Abu Bakar adanya sekali, zaman Umar adanya sekali ketika sholat Jumat. Ketika zaman Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, itu beliau memulai adzan Jumat 2 kali. Ini semuanya sunnah karena Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk setelah aku. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi kalau Utsman melakukan itu termasuk sunnah yang Nabi perintahkan, karena sunnah mengikuti semua khulafaur rasyidin. Tapi kalau sebagian orang nggak mau, ikutnya Nabi saja adzan sekali, Muhammadiyah biasanya nggak mau adzan 2 kali. Ya nggak apa-apa, wong itu nggak wajib. Tapi juga jangan menuduh bid'ah, karena itu sunnah yang dilakukan oleh khulafaur rasyidun. Itu baru terjadi zaman Utsman bin Affan. Kenapa Utsman itu adanya kok 2 kali? Karena zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, ini umat Islam belum terlalu banyak. Jadi adzan 1 kali sudah cukup. Tapi ketika zaman Utsman ini kaum muslimin banyak sekali yang masuk Islam. Tempatnya butuh adzan 2 kali karena memanggil orang yang sangat banyak, butuh 2 kali adzan.
Pasti babu mongko utai sunnai adan indal hajati indal nalikane butuh, karena butuh ini butuh mengumpulkan orang banyak supaya tidak repot ini. Kalau ada sekali kan mungkin karena zaman dulu belum ada speaker mungkin, jadi nggak dengar ini, yang ada yang dengar ada yang enggak, sementara banyak orang, mungkin seperti itu. Hajat butuh memang. Kan takal kofa yang kaya yang kantek apa hudurum hadirin nas alaihi ingatasi Jumat. Jadi bisanya hadir banyak orang itu kalau adanya 2 kali. Ada yang mengatakan ini mubah saja, nggak sunnah. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Ini khilaf ulama lah. Wa lamun ora tawaqafa hudurum lakana iki ana apa iki ora bringkes al itibai si anak Kanjeng Nabi itu afdhalu wa utama. Ini ikut Muhammadiyah ini. Kok misalnya tidak banyak orang, sekira adzan 1 kali cukup, ya lebih utama 1 kali, karena Nabi cuma 1 kali dulu. Ini khilaf, silahkan 1 kali silahkan, 2 kali silahkan. Kalau dulu sahabat Utsman itu adzan 1 kali ketika di masjid, namanya Masjid Zawra namanya, Masjid Zawra. Jadi adzan sekali silakan, adzan 2 kali silakan, semuanya punya dasar. Dan ini masih menjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang penting semuanya sholat. Yang wajib itu sholatnya, kalau adzannya itu sunnah. Wa sunnah ayu adzina lil ula walam. Surat Al-Ma'idah 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawwa'at lahu nafsuhu qatala akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawa'at mongko maesi ai zayyanat tegese maesi
lahu maring ahadun ni Adam atau Qabil. Apa nafsune ahadun ni Adam atau Qabil. Qatlahi ing mateni dulure Qabil, rupane Habil. Faqatalahu mongko mateni sapa Qabil ing Habil. Ini masih melanjutkan ceritanya dua anak Nabi Adam alaihissalam. Apa penyebabnya Qabil membunuh Habil? Selain karena hasud kemarin itu, dengki iri hati, ada riwayat iblis itu menggoda Qabil. Ini Qabil karena pengen menikahi yang diharamkan itu kemarin, diperintahkan menikahi saudara silang, tapi gak mau Qabil. Nah, ini iblis ini menggoda Qabil supaya membunuh Habil. Bagaimana cara membunuhnya? Ada riwayat yang mengatakan dipukul pakai batu sampai mati. Ada yang riwayat mengatakan didorong dari gunung atau tempat yang atas. Mau alam bagaimana caranya, tapi digoda oleh iblis. Selain karena hasad, juga karena menuruti hawa nafsu. Kata iblis, itu saudaramu diterima amalnya karena disambar api dari langit. Itu karena saudaramu itu nyembah api. Makanya kalau kamu pengen diterima ibadahnya, sembahlah api. Iblis menggodanya begitu. Jadi orang pertama kali yang menyembah api seperti orang Majusi itu adalah Qabil, menurut sebagian riwayat. Jadi orang besar itu kadang ujiannya besar, seperti Nabi Adam. Enggak semua orang besar terus pasti semua anaknya baik, semua meneruskan orang tuanya, itu enggak semua. Pertama kali makhluk Nabi Adam saja anaknya ada yang durhaka, yaitu Qabil. Nabi Nuh anaknya ada yang durhaka. Tidak menjamin orang yang besar, orang yang soleh anaknya terus pasti soleh, enggak mungkin. Makanya tidak boleh orang itu membanggakan nasab. Karena kemarin baik itu Allah berfirman, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima amal oleh Allah itu adalah yang takwa, bukan karena nasabnya. Nah ini selain karena itu juga zayyanat tawa'at fatawa'at lahu nafsuhu qatahihi. Karena Qabil ini menuruti hawa nafsu. Jadi nafsu itu termasuk musuh selain setan, selain iblis, itu adalah nafsu. Jadi kata ahli hikmah dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali, itu musuh manusia itu ada tiga. A'daul insani salasah. Musuh manusia itu tiga. Dunyahu, pertama dunia itu musuh. Dunia itu musuh. Kalau orang sudah berteman dengan dunia, nyaman dengan dunia, kehilangan akhirat, kehilangan surga. Jadi dunia itu musuh. Yang kedua setan. Setan itu jelas musuh. At-tahihu adwa. Yang ketiga nafsu. Nafsu itu musuh. Terus fakhtaris minad dunya bizuhdi fiha. Caranya memusuhi dunia dengan membenci dunia, zuhud dengan dunia. Caranya memusuhi setan namanya syaitani bimukhalafati. Caranya
menyelisihi kemauannya setan. Caranya musuh setan ya menyelisihi, menentang, melawan kemauannya setan. Caranya memusuhi nafsu adalah bitarkis syahwat, meninggalkan syahwat, syahwat yang enak-enak. Jadi nafsu itu dalam Al-Quran disebut dengan 3 sifat, yang 2 buruk, yang 1 baik. Nafsu yang paling buruk itu disebut oleh Al-Quran dengan nafsu al-ammarah bisu. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini nafsu yang paling buruk, nafsu yang senantiasa banyak perintah, bukan la amirah bisu', la ammarah, ngajak terus, perintah terus, nakal pokoknya kamu ini, yang bangkang, yang lawan. Jangan taat, jangan taat aturan, jangan taat perintah, jangan taat larangan, pokoknya bangkang terus, bantah terus. Itu ammarah, banyak perintah keburukan, itu musuh yang paling buruk. Yang kedua tingkatannya disebut nafsu al-lawwamah. Dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, aqsimu biyaumil qiyamah, uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Saya bersumpah, tidak akan bersumpah dengan nafsu yang lawwamah. Maknanya lawwamah adalah alladzi la tarahu illa yalumu nafsah. Seperti Nabi Adam ini ketika makan khuldi itu karena tergoda nafsu lawwamah. Setelah makan buah yang dilarang di surga itu terus Nabi Adam itu la'iman li nafsih, menyalahkan diri sendiri. Karena menurut nafsu namanya lawwamah. Gara-gara itu diusir dari surga. Nah, nafsu yang baik itu disebut nafsul mutmainnah. Dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang. Caranya bagaimana orang mendapatkan nafsu mutmainnah? Seorang hamba harus menampakkan dia itu lemah, dia itu enggak mampu, dia itu hina di hadapan Allah. Allah yang telah menciptakan nafsu bagi kita itu Allah. Kita nggak bisa menundukkan kecuali dengan kekuatannya Allah. Kita nggak bisa melawan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan terus dilawan syahwatnya, dilawan nafsunya sampai tunduk menjadi nafsu yang mutmainnah. Kalau sudah nafsu mutmainnah, nanti meningkat menjadi radiyatan mardiyah. Ini semuanya nggak akan mampu kecuali dengan fadlullah wa rahmatuhu wa mannuhu wa karamuh. Jadi dengan pertolongan Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, kemuliaan Allah. Saat Allah dulu itu menciptakan surga itu, ya Allah perintahkan kepada Jibril, idhab fandur ilaiha, coba kamu lihat Jibril itu isinya surga bagaimana, surga itu bagaimana. Fadzaba fanadara ilaiha thumma ja'a faqala ya Rabb ai Rabb izzatik la yasma'u bihadun illa dakhalaha. Ya Allah, ketika Jibril sudah lihat surga itu, demi kemuliaan-Mu, nggak ada orang itu dengar surga kecuali pasti pengen masuk.
nikmatnya surga yang bagaimana itu. Semua orang yang dengar pasti main masuk. Tsumma haffaha bil makarih. Lalu Allah membuat surga ini dikelilingi, diliputi, dihalangi dengan sesuatu yang dibenci. Sholat males lah, benci. Puasa males, berat. Ngaji males, ngantuk. Begitu surga itu makarih, tidak ada yang enak. Yang enak apain? Tidur enak, maksiat enak, itu enak-enak. Tapi surga itu diliputi dengan makarih yang dibenci orang pokoknya. Sedekah ngeluarin duit, wah benci rasanya. Senang duit kok disuruh dikeluarin. Sholat malam-malam sholat, enak tidur, makarih itu. Semakala ya Jibril idhab fangdur ilaiha fadhaba fangilaiha. Setelah surga ini oleh Allah diliputi oleh makarih, kata Jibril, dilihat sekarang surga. Semaja'a faqala ya Rabb ma'izzati laqad khasyi'a al-khula ahad. Ya Allah, kalau seperti sekarang ini surga ini diliputi dengan yang dibenci orang, dibenci makhluk ini, saya itu khawatir gak ada yang bisa masuk surga wis. Karena nafsu. Nah, orang itu pasti pengennya nurutin nafsunya. La haula wala quwata illa billah. Qala falamma khalaqan nar, ketika Allah menciptakan neraka, Jibril diperintahkan melihat neraka. Faqala wa izzatika la yas'ad fayadkhulaha. Enggak ada orang yang dengar neraka kok pengen masuk, itu enggak ada. Pengen jadi ahli neraka, enggak ada, siapapun enggak ada. Kalau dengar neraka yang dibakar api. Fahafwa bisyahwat, tapi neraka itu diliputi apa yang menuruti hawa nafsunya, yang menuruti syahwatnya. Faqala kata Jibril itu, ya Rabb, ay Rabb wa izzatika laqad khasyitu alla yabqahatun illa takhalaha. Isinya neraka itu enak-enak semua, nafsu, maksiat, dosa, bangkang, nakal, pokoknya yang enak-enak semua itu meliputi neraka. Kalau sudah seperti itu, kata Jibril, saya khawatir semua orang itu pengen masuk neraka gara-gara diliputi syahwat neraka ini. La haula wala quwata illa billah. Ini pentingnya orang itu berjihad memerangi nafsunya ini. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda ketika hajatul wada itu menjelang beliau wafat ini, haji terakhir beliau sebelum wafat, ala ukhbirukum bil mu'min, kalian kata kasih kabar siapa itu orang mukmin. Man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim, orang yang mukmin itu yang manusia itu selamat hartanya, selamat nyawanya dari gangguannya, itu orang mukmin. Sifat orang mukmin itu tidak membahayakan harta dan nyawa orang lain, itu orang mukmin. Wal muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu orang yang selamat manusia dari lisannya dan tangannya. Gak cuma lisannya, tangannya itu gak menyakiti orang, lisannya gak menyakiti orang. Nah, sekarang orang pakai HP bisa nyakiti orang, ngomentari pakai HP yang lisannya bisa nyakiti orang. Makanya Nabi mengatakan min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu sifatnya manusia lain selamat dari keburukan, kejahatan lisan dan tangan. Wal mujahid, orang yang disebut ahli jihad, man jahada nafsahu fi ta'atillah, orang yang memaksa nafsunya untuk
ibadah bertaat kepada Allah. Berat ini mau ibadah, sholat berat, baca Quran berat, ngaji berat, hafalin berat, semua berat. Dipaksa nafsunya, ini mujahid kata Nabi. Wal mujahir wal muhajir man hajaral khataya wal dzunub. Orang yang disebut orang yang berhijrah kata Nabi adalah yang berhijrah dari semua dosa dan salah. Tinggalkan dosa dan kesalahan, itu namanya hijrah. Orang yang hijrah. Dalam riwayat Imam Ad-Dailami itu kata Nabi, qadimtum min khairi muqaddam minal jihadil asghar ilal jihadil akbar mujahadatul abdi hawa. Karena itu sudah datang dari perkara baik yang kalian akan datangi, yaitu dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa itu? Jihadnya seorang hamba melawan hawa nafsunya, itu jihad yang besar. Ini karena khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat, karena surga ini diliputi yang dibenci, neraka ini diliputi dengan syahwat. Semoga kita selamat semua, amin. Fatawa'atahu nafsu qatafi faqatahu fa'asbaha mongko dadi sapa qabil, ai fasara mongko dadi sapa qabil iku minal khasirina, sanging golongan kang padha rugi-rugi kabeh. Rugi dunia akhirat ini, rugi di dunia karena setelah itu dihajar oleh Nabi Adam. Adam ini tidak mau bicara dengan Qabil, durhaka dengan orang tua. Terus ruginya di dunia ini, dia ini payah, kapok ini. Nanti dijelaskan itu. Setelah membunuh Qabil, nggak tahu caranya mengatasi Habil ini. Pertama kali orang membunuh, nggak tahu caranya gimana. Ini ada mayit, dia gendong itu. Qabil itu gendong mayatnya Habil itu, ada riwayat 40 hari, ada riwayat 1 tahun gendong mayat. Bingung, belum tahu caranya ngurus mayat. Manusia pertama ini rugi, dunia rugi, akhiratnya rugi. Ahli jahannam itu dalam Al-Quran disebut man qatala mu'minan muta'ammidan. Siapa orang itu membunuh orang mukmin sengaja, wa jazaa'uhu jahannam khalidan fiha, maka balasnya neraka jahanam, kekal di jahanam. Naudzubillah. Bikatri sebab mati Qabil walam yadrin orang ngawruhi Qabil maing apa ya saukang agai Qabil beli kelawan Habil. Manusia pertama ini li anna rasa temle Habil iku awalu mayitin, kawitane mayit ala si awal amat dhuwur bumi min bani Adam sangke Adam bahwa mongkong gotong Qabil Habil ala dene tasik gegere Qabil. Dari riwayat mengatakan itu saking lamanya gotong mayat ini sampai nempel kraket ini, darah dengan darah, daging dengan daging, sama orang hidup dengan orang mayit, sampai nempel daging dan darahnya ini. Gara-gara menuruti hawa nafsu, hanya rugi dunia akhirat. Kata riwayat sahabat Ibnu Abbas itu, ada aduwika nafsukal lati baina jambaik, musuh kamu yang paling harus kamu musuh adalah
nafsumu, yang ada di lambungmu. Fa ba'sa mongko ngutus sapa Allah huraban ing gagak, yabhasu halim bahas sapa hurab fil ardi ing dalam bumi. Ayam bisu tegese ngeduk sapa hurab atroba ing lemah bima klan latuke gagak wabu jenengan sikil lorone gagak ayuhiru bulan ngubur gagak ayuhiru lan ngubur sapa gagak hu ing hurab akhar ala hurab hu ing turab hu ing turab ala hurabin ing atase gagak mau semertane hurab sing awal mayitin kang mati hatta waro saengga ngubur sapa gagak ing hurab akhir. Jadi setelah itu jualan dia ini, ada yang mengatakan dia sampai setahun muter-muter ini bingung Qabil. Terus Allah ini ngajari Qabil mutus burung gagak. Burung gagak ini mukjizat Al-Quran ini. Sekarang diketahui ini burung gagak ini termasuk burung paling cerdas di dunia, itu burung gagak. Gagak itu bisa mengenali wajah orang ini. Ini orangnya ini galak, orangnya ini santun ini. Pertama kali ketemu ingat terus gagak itu. Nah, gagak itu pinter, bisa mikir gagak itu. Caranya makan supaya bisa ngambil makanannya, misalnya kumbang apa itu lalat apa sih ulat misalnya apa bangkai, itu dia bisa mikir itu, caranya cerdas gagak itu. Kalau burung itu, kalau beo itu bisa ngomong tapi bodoh, kalau beo itu enggak secerdas gagak. Kalau gagak enggak bisa ngomong tapi cerdas gagak itu, walaupun tubuhnya hitam, bentuknya enggak menarik orang tapi cerdas gagak. Tapi termasuk gagak ini hewan yang oleh Nabi diperintah untuk dibunuh karena membawa penyakit. Gagak ini pemakan bangkai gagak ini. Kenapa kok yang diutus gagak? Ya karena cerdas gagak itu, ngajari Qabil gagak. Ini caranya ngubur sesama gagak. Jadi gagak ini bunuh temannya sama gagak. Terus dia terbang nyontoi Qabil. Gini caranya ngubur. Dia ngerong tanah terus temannya yang ini dikubur. Ini cerdas gagak itu, bisa ngajari begini. Liuriyahu supaya merohakan huruf ing Qabil kaifa yuwari hal itu ngubur sapa Qabil itu nutup sapa Qabil sawata aiji falahi ing badange dulure mayite Qabil. Disebut akhi ini, saudaranya, kamu bunuh saudara sendiri. Ini caranya sawata akhihi begini. Nah ini dalam hal ini itu dalam fikih Islam itu besar pahalanya. Orang menggali kubur untuk saudaranya itu berpahala besar. Dalam hadis riwayat Imam Hakim kitab Mustadrak ala Sahihain, dikata Nabi SAW, man ghasala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu arba'ina marrah. Orang kalau memandikan mayit dan dia menyimpan aibnya, misalnya mayitnya keadaannya kurang baik, gak usah cerita-cerita, disimpan, jangan, itu aib jangan diceritakan. Itu nanti diampuni oleh Allah 40 kali lipat. Waman kafana mayyitan kasahullahu minas sundus was ibtarakil jannah. Orang yang mengkafani mayit itu Allah akan ganti besok di surga, dia akan diberikan baju
dari sundus, dari sutra istabraqil jannah, sutra surga. Waman hafaro, ini waman hafaro li mayyitin qabran fa'ajannahu fihi ajra ujriyalahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Orang kalau menggali kuburan untuk mayit, maka Allah akan memberi, setelah menggali terus dimakamkan, dia akan diberi pahala oleh Allah sebagaimana dia sedekah rumah bagi orang lain sampai hari kiamat. Nah, seperti dia ini kan, orang menggali kuburan itu kan membuatkan rumah untuk mayit. Jadi sama seperti dia ini sedekah rumah, ya, orang ngasih rumah ke orang, terus rumah itu dipakai sampai hari kiamat, pahalanya sama itu. Orang mengkubur mayit, besar pahalanya itu. Kalau dalam hadis yang masyhur, orang itu kalau menyolati mayit pahalanya 1 gunung, 1 kirot. Apalagi kalau mau menggiring jenazah sampai kuburan, ini lebih besar lagi, 2 kirot, 2 gunung. Nah, kalau sekira banyak kematian, misalnya kecelakaan, banyak yang mati, atau kebakaran, atau peperangan, seperti Nabi ketika perang Uhud, sahabat yang syahid itu 70. Nah, itu boleh 1 tempat kuburan untuk 2 orang mayit atau 3 orang boleh hukumnya, kalau banyak orang. Tapi kalau keadaan normal ya 1 tempat untuk 1 mayit. Tapi ketika posisinya banyak kematian, boleh itu 2-3 orang untuk 1 kuburan. Dalam hadis diriwayatkan ketika perang Uhud, Nabi bersabda, ikhfiru wa ausi'u au a'miku ahsinu wa dufinul isnain wa salasah fi qabrin wahid wa qaddimu aksarahum qur'ana. Kalian buat galian kubur yang luas, yang dalam. Jadi sekira, kalau Nabi itu sekira bisa menyimpan dari gangguan hewan buas atau bau yang dalam. Wahsinu, yang baik, caranya baca bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Caranya ketika mengkubur jenazah itu doanya begitu, bismillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa mau mengkubur jenazah itu yang baik, kata Nabi, wa adfinul isnain wassalah fi qabrin wahid, boleh 2 atau 3 mayit dikubur dalam 1 tempat liang lahat. Waqat dulu akal Quran, yang pertama kali kalau bisa, kalau yang meninggal ini yang paling hafal Qurannya lebih banyak, yang paling banyak hafal Qurannya didahulukan. Itu perintahnya Nabi begitu. Kala ngucap sapa Qabil, ya wailata duh cilaka ingsun, ajastono toh apes ingsun an akuna saking yen to ana ingsun iku misahadal ghurabi, sepadan ikilah gagak. Celaka saya ini kok gak bisa nutuk gagak ini, diajari gagak ini. Wa waria mongko ngubur ingsun sata akhi ing alane dulur ingsun. Sawah itu aib. Jadi kalau orang sudah meninggal itu berubah semua, tubuhnya, kulitnya, pokoknya berubah lah, disebut sawah namanya. Fa'asbaha mongko dadi sapa Qabil iku minan nadim saking wong kang padha getun-getun kabeh. Jadi dia menyesalnya bukan karena menyesal dosa ini. Kalau menyesal dosa ya dapat pahala, dia tobat diterima, tobat, tapi tidak ada tobat. Nadimin di sini itu ai ala hamli antara sing gotonge Qabil, dia itu nyeselnya bukan nyesel dosa, nyesel tobat, tapi nyesel kok tak gotong-gotong 1 tahun gotong mayit.
wa hafarolan mendem sapa Qabil maring Habil orolan ngubur sapa Qabil ing Habil. Nah, ini dari ayat ini diambil sebuah teladan bahwa ketika ada fitnah besar sebagaimana Habil itu, kalau dia itu melawan Qabil ketika mau dibunuh, nanti menjadi contoh bahwa dua orang anak Adam saling membunuh. Makanya Habil mengalah supaya tidak menjadi contoh anak Adam kalau dua orang muslim dan saling membunuh. Maka kata Nabi, kun kabni Adam, kun khaira benai Adam. Jadilah kamu seperti yang terbaik di antara dua anak Adam. Kalau ada fitnah, ini yang ditiru oleh Sayyidina Utsman ketika mau dibunuh, beliau nggak melawan. Falyakun ka khairi benai Adam. Jadi seperti Habil, kalau ada fitnah jangan melawan. Kalau nggak ada fitnah, ini boleh melawan, bisa wajib malah itu. Namanya dabus soil. Ini kata dalam satu riwayat dari Abu Hurairah, ada seorang soal Nabi, ya Rasulullah, ara'aitani ja'a rajulun yuridu akhdamali. Rasulullah, kalau ada orang pengen ngerampok saya, pengen ngambil uang saya, pengen mencuri uang saya, bagaimana ya Rasulullah? Qala fala tu'tihi malak, jangan kau kasih hartaku. Qala ara'aitin aqtalani, kalau dia mau bunuh saya bagaimana? Qala qatilhu, lawan. Begal, rampok, lawan. Ini sosial namanya, menolak serangan. Qala ara'aitin qatalani, kalau dia membunuh saya, kalau saya mati gara-gara melawan begal, melawan rampok, melawan pembunuh. Qala fa anta syahid, kamu syahid, mati syahid. Qala ara'aita in qataltu, kalau saya bunuh dia bagaimana? Qala huwa finnar, dia di neraka. Ini posisinya dia tidak saling membunuh, tapi dia diserang, dia bertahan dan tidak ada fitnah. Ini enggak bertentangan antara hadis. Kalau Utsman itu ada fitnah, kalau beliau nanti melawan akan terjadi perang antara kaum mukminin. Ya, ketika Sayyidina Ali menyuruh Hasan Husain melindungi, berdiri di pintunya rumahnya Utsman ketika mau dibunuh pemberontak itu, Utsman malah menyuruh budak-budaknya itu melepaskan pedang, meletakkan pedang. Yang meletakkan pedang merdeka. Hasan Husain pun bantainya ditolak oleh Utsman, tidak usah dilindungi. Ini kan ada fitnah. Bagaimana Habil pun tidak melawan saat mau dibunuh karena ada fitnah. Jadi ini tidak bertentangan dengan hadis man qutila duna mali fahuwa syahid, wa man qutila duna dami fahuwa syahid, wa man qutila duna dini fahuwa syahid, wa man qutila duna alhi fahuwa syahid. Kalau ada orang terbunuh melindungi hartanya, dia mati syahid. Dia terbunuh melindungi darahnya, mati syahid. Dia terbunuh melindungi agamanya, mati syahid. Atau dia terbunuh melindungi keluarganya, ada keluarganya mau nyerang, dia lawan, mati syahid. Itu tidak bertentangan hadisnya. Juga dalam ayat ini bisa diambil pelajaran bahwa Allah itu menerima amal itu terserah Allah. Maka tidak boleh merasa percaya diri, merasa ujub kalau amal kita pasti diterima. Tidak ada yang tahu yang menerima amal. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kita bisanya cuma ikhtiar, usaha, dan berdoa semoga amalnya diterima. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil wal